Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dalam satu riwayat hadis Imam Tirmidzi dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Kata Rasul, al-kaisu, orang yang cerdik, pandai atau orang bijak itu adalah orang yang pandai menghisab dirinya. Kemudian dia beramal, mempersiapkan amal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Dan sebaliknya orang yang lemah atau orang yang istilah sekarang yang dungu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tetapi dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, angan-angan ingin selamat, angan-angan ingin bahagia, dan berangan-angan ingin masuk surga, tetapi tidak ada persiapan beramal. Jadi menurut hadis ini, orang yang cerdik pandai atau orang bijak ternyata bukan orang yang memiliki sederet gelar akademis di depan dan di belakang namanya. Tetapi orang yang cerdik pandai, orang yang bijak itu adalah orang yang pandai menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya. Kemudian dia sadar, beramal, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di masa akan datang. Baik kehidupan jangka pendek, yaitu kehidupan sebelum kematian, terutama kehidupan jangka panjang, yaitu kehidupan di akhirat yang kekal. Jadi al-kais, orang bijak itu selalu menghisab dirinya dan sibuk mempersiapkan amal soleh untuk bekal kehidupan di masa akan datang, utamanya adalah akhirat. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, begitu juga hadis-hadis atau petunjuk Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita sebagai seorang mukmin, sebagai pengikut Rasul, untuk pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri. Utamanya adalah mempersiapkan bekal amal soleh, bekal kebaikan untuk kehidupan di akhirat yang kekal nanti. Kesimpulannya, kalau istilah sekarang, salah satu pola hidup seseorang yang baik adalah punya persiapan di masa yang akan datang. Misalkan dari sisi bekal harta atau ekonominya, punya tabungan, punya investasi, sehingga masa tuanya berkecukupan, punya bekal. Tetapi bagi orang mukmin tentunya bukan saja bekal di masa tua, tetapi bekal yang lebih jauh lagi, yaitu masa depan akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi, yang bekal amal atau bekal di kehidupan akhirat, yaitu amal soleh. Nah, perbekalan di kehidupan di akhirat itu adalah dipersiapkan saat ini ketika kita masih hidup. Oleh karena itu, sejatinya seorang mukmin harus punya semangat untuk investasi akhiratnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam satu ayat dalam firman Allah dari akhir surat Al-Muzammil, yaitu akhir dari ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Firman Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa saja amal yang telah engkau dahulukan, engkau segerakan, li anfusikum, untuk manfaat diri kalian kelak di akhirat, min khairin, dari kebaikan atau dari amal soleh, tajiduhu indallah, niscaya kalian akan mendapati amalan yang disegerakan atau bekal yang disegerakan saat ini ketika masih hidup akan didapati di sisi Allah. Balasannya khairan, adalah lebih baik
dari amal yang kita lakukan hari ini, balasannya akan berlipat ganda. Wa a'dhama ajro, dan sangat agung balasan atau ganjarannya. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Maha penyayang. Saudara seiman, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bersegera mendahulukan bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak nanti. Jadi setiap amal baik disebutkan di sini min khairin, baik itu amalan berupa amalan yang dilakukan dengan gerakan badan, kemudian dengan hati, sampai dengan lisan, bahkan dengan harta. Maka kita ambil salah satu contoh. Kalau saat ini kita bisa ibadah dengan harta, yaitu menyisihkan untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf, maka setiap rupiah hasil usaha kita yang segera diinfakkan hari ini, itu artinya adalah amalan yang disegerakan saat ini untuk bekal kita kelak di akhirat. Umpama sederhananya kita menyisihkan harta berupa uang, misalkan 1.000 rupiah kita infakkan, baik itu melalui kotak amal di masjid, atau di sarana pendidikan agama, atau menyantuni anak yatim. Ketika itu diinfakkan fi sabilillah, melalui sedekah, infak, atau apalagi wakaf. Nah, yang sedikit ini ketika kita segerakan hari ini, tajiduhu indallah, akan didapati di sisi Allah pahalanya khairon, lebih baik. Lebih baik dari mana? Maka istilah atau penafsiran Imam Ibnu Katsir, huwa khairan, yaitu khairun mimma abqaitumuhu li anfusikum fid dunya. Ibarat tadi yang 1.000 rupiah tetapi sudah didahulukan, masih kita hidup untuk akhirat, nanti akan kita dapati yang 1.000 rupiah itu khairan, lebih baik dari apa harta yang kita sisakan waktu kita hidup di dunia. Misalkan seseorang ketika matinya masih punya tabungan, ya, di rekeningnya sampai ratusan bahkan miliaran, tetapi yang disegerakan hanya hitungan tadi 1.000, 2.000 rupiah atau nominal yang kecil. Namun di sisi Allah ketika sudah diterima sebagai amal soleh di sisi Allah, justru yang sedikit itulah yang kita infakkan hari ini akan didapati huwa khairan wa a'dhama ajra, akan lebih baik dan lebih agung ganjaran atau pahalanya dari harta yang kita sisakan dulu, yang masih disimpan di rekening, masih berupa ratusan gram perhiasan emas atau properti yang lainnya. Kita akan merasakan bangga dengan amalan yang kita segerakan hari ini, dan itu akan didapati lebih baik daripada harta yang hari ini masih kita simpan untuk bekal hidup kita. Sisi baiknya itu kenapa? Karena yang sedikit itu tetap di sisi Allah dan berkembang, dibalas berlipat ganda. Kemudian sisi baik itu, yang sedikit itu akan terasa manfaatnya dalam bekal hidup yang abadi. Sementara sisa harta yang mungkin masih ratusan juta miliaran itu ditinggalkan, tidak bisa dimanfaatkan lagi karena kitanya sudah mati, dan harta yang kita tinggalkan sudah pindah kepemilikan. Ya, syukur-syukur untuk anak istri kita, bahkan harta yang kita tinggalkan bisa jadi milik orang lain. Sementara harta yang setia, amal yang setia menemani kita dan terasa manfaatnya adalah setiap amal soleh, termasuk umpama sedekah yang sedikit itu yang kita dahulukan, kita segerakan semasa kita masih hidup, ternyata didapati di sisi Allah lebih baik daripada harta yang kita tinggalkan. Ikhwah fillah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian di surat Al-Kahfi, begitu juga di surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Di surat Al-Kahfi ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawabaw wa khairun amala. Al-malu wal banun,
Kata Allah, harta-harta yang kalian miliki, wal banun dan anak keturunan, zinatul hayatid dunya, itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihatu, adapun amal soleh yang dilakukan terus menerus dan tetap, khairun inda rabbika, itu jauh lebih baik di sisi Tuhanmu. Khairun inda rabbika thawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Dalam penafsiran beberapa ulama mufassirin, makna wal baqiyatus sholihat itu adalah, memang ada beberapa tafsir. Setiap amal soleh itu baqiyatus sholihat. Namun riwayat Ibnu Abbas, riwayat Utsman bin Affan, riwayat dari Abu Hurairah banyak mengatakan al baqiyatus sholihatu itu adalah dari mulai kalimat tahlil, takbir, tahmid, tasbih, yaitu kalimat la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, atau disebut juga dengan kalimatul khams, kalimat yang 5. Kalimat ini ringan diucapkan, ya. Kita tidak perlu persiapan tenaga, tidak perlu biaya yang besar. Tetapi kalau kita ucapkan menjadi dzikir lisan kita, itu akan menjadi lebih baik di sisi Allah dibanding dengan harta keluarga yang kita tinggalkan sewaktu kita di dunia. Karena setiap amal, jangankan yang besar seperti sholat 5 waktu sampai ibadah haji, sekedar bertasbih pun yang mengiringi hempasan napas kita dan diterima di sisi Allah, itu menjadi amal yang tetap berkembang, dan itu sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan kita. Maka dengan investasi amalan itu, maka kita punya harapan yang baik, dan itulah yang tetap. Maka dalam penafsiran yang lebih umum lagi, sebagaimana dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, al-baqiyatus sholihat yakni al-a'malu sholihatu kulluha, setiap amal soleh semuanya masuk dalam makna al-baqiyatus sholihat. Saya lebih tertarik ketika mentadaburi kalimat al-baqiyah, ya, baki, sesuatu yang tetap tetapi berkembang. Nah, sehingga ada satu penafsiran dari sebagian ulama, jadi setiap amal soleh yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar ucapan tasbih, akan tetap dan berkembang, dalam arti balasannya berlipat-lipat. Itu lebih baik dibandingkan dengan harta yang kita tinggalkan setelah kita mati, walaupun yang kita tinggalkan mungkin bernilai miliaran, ya, berupa properti yang sangat mahal, tetapi setelah di akhirat ternyata ahli surga lebih bangga dengan balasan amal soleh yang Allah janjikan. Ikhwafillah azani Allah wa yakum ajmain. Oleh karena itu, salah satu kiat dari seorang imam ulama tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai tuan imam, kenapa kecenderungan manusia menghindar dan takut dengan kematian? Jawaban beliau, karena kebanyakan manusia tidak mempersiapkan tabungan investasi untuk akhiratnya, sehingga menghadapi kematian belum ada persiapan, maka seolah-olah menghindar dan takut dengan kematian. Tapi sebaliknya, ketika seorang mukmin yang cerdik bijak tadi sudah mengisi waktunya berusaha semaksimal mungkin, punya harapan-harapan sebagaimana janji Allah yang pasti, karena hanya janji Allah yang pasti, wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad, hanya janji Allah yang pasti dan tidak mungkin menyelisih janjinya. Jangankan amalan yang besar, setiap ucapan zikrullah, ucapan tasbih yang ringan pun akan ditemukan, akan dirasakan pahala dan manfaatnya yang luar biasa. Dan di saat itulah orang soleh di akhirat lebih bangga dengan pahala tasbih dibandingkan dengan nilai harta yang ditinggalkan ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, saudaraku seiman, mari kita manfaatkan waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk mengumpulkan investasi akhirat kita, sehingga
dengan mengisi waktu dengan amal soleh sekecil apapun, apalagi dengan amalan-amalan yang utama, kita punya harapan. Punya harapan yaitu khairun amala, sebaik-baik amalan, sebaik-baik harapan yang pasti dan terbukti di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Segerakanlah amal baik untuk kemanfaatan diri kalian, itu akan lebih baik, akan didapati di sisi Allah balasan dan pahalanya lebih baik dan lebih agung dengan dibanding harta yang kita banggakan sewaktu di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi nasihat serta menjadi motivasi untuk semangat mencari keuntungan akhirat. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.